Halo teman-teman, saya Asti. Close with the fans. Hari ini saya akan membahas tentang tarian pada perayaan Ekaristi. Selamat menyaksikan. Tunggu. Aku mau nanya nih, pernah gak sih kalau kalian lagi misa tuh tapi merasa kayak cuma duduk, nyanyi, terus selesai deh? Aku nih mau kenalin salah satu bentuk misa yang agak beda tapi dalam banget. Namanya tarian liturgi. Di sini pun tubuh diajak untuk berdoa. Tapi kalian jangan salah teman-teman, kalau tarian liturgi ini bukan sekedar dance, tapi ini sebagai simbol kita tuh mengucap rasa syukur kepada Tuhan. Misalnya nih, tangan terbuka itu lambang pasrah, langkah kecil itu hati yang rendah, dan ketika penari muter pelan-pelan itu kayak simbol hidup yang muter-muter tapi tetap ke Tuhan. Dan Oke, daon nih. Dahulu, sekarang, dan selamanya, karena Engkau beri rahmat. Nah, ini dia yang gue cari, Bray. Dan yang lebih kerennya tuh, semua ini nggak pakai kata-kata loh, tapi tetap bisa menyentuh hati. Tubuh kita tuh bukan cuman buat bisa gerak-gerak TikTok, tapi juga bisa jadi alat ibadah. Tuhan kasih tubuh kita tuh bukan cuman buat eksis gaya-gayaan fashion, tapi buat nyembah Dia. Dan tarian liturgi itu membuktikan itu. Dari dulu gereja tuh udah kenal tarian ini loh, bahkan ditulis di Alkitab. Kita buka 2 Samuel bab 6 ayat 14. Berbunyi, dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Kapan sih tarian ini dilakukan? Biasanya tuh pas perarakan masuk, persembahan, dan penutup. Bukan tiap minggu juga sih, tapi tiap muncul pasti bikin suasana misa makin terasa sakral. Kadang kita ngerasa doa itu cuma di kepala, tapi tarian liturgi ngajarin kita bahwa iman juga butuh badan. Kita bisa ngalamin Tuhan lewat tubuh kita. Dan ini bukan soal kamu jago nari atau enggak, tapi soal hati. Soal kamu mau terbuka dan bilang, Tuhan, ini aku dengan segala yang aku punya termasuk tubuhku. Kamu bisa lihat penari tarian liturgi itu gak heboh, tapi tiap gerakannya punya makna. Bahkan pas mereka berlutut pelan, itu kerasa banget kayak bilang, aku kecil, Tuhan besar, tapi aku mau hadir di hadapanmu. Kita hidup di dunia yang serba cepat, tapi tarian liturgi ngajarin hal yang sebaliknya. Pelan, hening, sadar, dan jujur aja itu menenangkan. Kalau kamu belum pernah lihat atau ikutan, coba deh. Gak harus langsung nari, tapi mungkin kayak kamu tuh bisa mulai dengan nyadar bahwa tubuhmu juga bisa jadi tempat doa, karena ibadah itu bukan cuma soal kata, tapi soal hadir sepenuhnya jiwa, pikiran, dan tubuh. Tarian liturgi itu bukan ditonton, tapi buat dirasakan. Di situ kita belajar bahwa saat tubuh ikut